Usahakan teman-teman ketika menyimak jangan menyekip, karena dengan menyekip teman-teman akan ketinggalan kepahaman sehingga teman-teman tidak paham. Karena saya buat seperti ini supaya teman-teman mengikuti satu demi satu dari komponen yang saya pasang. Jika teman-teman tertinggal 5 detik keterangan ini, teman-teman pasti tidak paham. Maka fokus dan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga sahabat-sahabat dimanapun sehat-sehat, rezeki banyak, berkah, keluarga pun sehat. Di sini kami akan membantu sahabat-sahabat yang request tentang kit driver mini yang akan difungsikan sebagai menyuplai TR final, yaitu TR positif atau TR2SC ya teman-teman ya. Keuntungan dari kit driver ini adalah bisa menghidupkan 2 transistor sepasang, 2SC semua. Yang 2SA-nya sudah terbakar dan sudah dibuang, tersisa hanya 2SC atau transistor positif. Ini teman-teman ya, mohon maaf buat teman-teman, saya tidak bisa mengupload video setiap hari atau 2 hari sekali, mengingat kami juga berbagi waktu dengan kerjaan kami sendiri teman-teman ya. Mohon maaf sekali, karena saya berbagi itu dikala saya istirahat, dikala saya selesai bekerja, baru saya berbagi buat teman-teman semua. Dan di sini nanti akan saya tutorialkan, ini akan saya buatkan secara pelan ya teman-teman ya. Karena kadang-kadang di antara teman-teman itu ada yang paham menggunakan skema lewat gambaran ya. Ada juga teman-teman yang paham menggunakan cara membuat satu demi satu. Akan tetapi itu nanti akan saya tutorialkan teman-teman ya. Dan ini buat sahabat-sahabat semua ya. Mohon maaf sekali, kami di sini sebenarnya bukan ahli elektronik teman-teman ya. Kami bukan ahli elektronik, kami hanya hobi elektronik, bukan ahli. Karena saya bukan ahli, tentang teori-teori yang lebih detail saya akui tidak mengerti. Yang penting dalam analisa saya bisa membuat ini atau itu. Saya sudah bersyukur teman-teman ya. Dari beberapa video yang telah saya tayangkan, mungkin teman-teman bisa menyimak lah ya. Itu semua berdasarkan pengalaman teman-teman, bukan berdasarkan keilmuan saya. Kalau saya akui ilmu saya tidak seberapa. Lebih banyak yang senior di sana teman-teman ya. Hanya saja kita mengakui bahwa antara kita itu ada kekurangan dan ada kelebihan. Di sini saya niat membantu bagi pemula, bukan yang senior ya. Salam hormat ya. Kalau yang senior ataupun yang seprofesi dengan saya salam hormat bagi Anda semua dimanapun. Tidak bermaksud saya itu menyombongkan diri, saya hanya bermaksud membantu bagi sahabat-sahabat yang pemula atau yang dasar ataupun yang awam. Ini semua berdasarkan analisa saya dan berdasarkan pengalaman saya. Di sini sebelumnya teman-teman ya, ini mohon maaf durasi agak lama teman-teman ya, biar teman-teman lebih dapat mengerti apa tujuan saya teman-teman. Ini saya lepas HP dari tangkainya. Sebenarnya channel kami ini tidak memaksakan bagi sahabat-sahabat untuk mengikuti tayangan-tayangan yang telah kami tayangkan ya. Karena saya sendiri sebenarnya ya hobi teman-teman ya, menggunakan power semacam ini. Ada juga yang ini, ada juga ini power sejuta umat UCL 150, super UCL 504, ada juga 506, ada juga ini Blazer ya, ada juga itu kit dari tune control parametrik. Sebenarnya pabrikan itu ya semua bagus teman-teman ya. Semua dari pabrikan itu bagus, tidak ada yang jelek. Hanya saja bagi kita semua teman-teman ya, di antara teman-teman yang punya sound system, mungkin ada kalanya membeli, ada kalanya membuat.
membeli itu bagus, membuat itu kepuasan sendiri teman-teman ya. Bukankah seperti itu teman-teman ya? Misalnya begini, kita driver membuat sendiri, tune control membuat sendiri. Itu sebenarnya bukan membanggakan diri teman-teman ya, hanya kepuasan sendiri atau kepuasan tersendiri. Bagi sahabat-sahabat yang senior yang sudah memahami, bahkan sering membuat OCL berbagai macam jenis, saya salam hormat buat sahabat-sahabat semua. Tidak berarti saya menyombongkan. Karena sudah dibilang dari awal kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya teman-teman ya. Saya tidak menganjurkan untuk mengikuti tayangan saya hanya mengabadikan. Andaikan ada teman-teman yang merasa terbantu, ya silahkan mengikuti. Yang tidak terbantu ya silahkan nggak usah diikuti teman-teman. Ini sebenarnya koleksi saya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sendiri pasti bingung. Misalnya begini, ada ini model seperti ini. Saya tidak menyudutkan salah satu jenis ya. Hanya minta pertimbangan buat sahabat-sahabat semua. Andaikan ada power, ini key driver 1, 2, 3, 4, 5. Teman-teman ini karakternya bagaimana ini semua? Mungkin 5 orang membaca karakter ini beda-beda ya. Jawabannya beda. Membaca ini 5 orang, untuk menjelaskan ini pasti beda pendapat. Untuk membedakan ini pasti beda pendapat. Untuk menjelaskan OCL 150 beda pendapat. Kit yang ini beda pendapat, yang itu beda pendapat. Jadi kita itu bebas berpendapat menurut selera masing-masing. Ini teman-teman ya. Karena kami tidak merasa merasa pintar, tidak. Kami hanya berbagi bagi yang merasa terbantu. Ini koleksi teman-teman ya. Dan tidak menganjurkan untuk teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Teman-teman bebas mengikuti dari siapapun dan dari manapun ide-ide kreatif elektronik. Ini sebagian koleksi saya teman-teman. Ini tune control buatan, saya hanya membeli panel. Ini sudah saya tutorialkan di video yang lalu teman-teman ya. Namanya rakitan itu pasti seperti ini teman-teman, banyak kabel ya. Sepertinya berantakan. Kalau berantakan saja hidup ya berarti kan kita memahami apa yang kita buat. Nggak mungkin kita tidak paham dengan apa yang kita buat ya teman-teman lah. Apalagi kita membuat dari awal hingga akhir, tentunya kita sudah paham dari awal hingga akhir itu teman-teman. Dan baik teman-teman, kita sekarang langsung ke intinya. Teman-teman siapkan PCB bolong dengan titik lubang yang kanan ini. Yang kanan ini perlu 6 lubang. Kemudian ke bawah, jika untuk key driver yang TR finalnya satu jenis, ini pressnya membutuhkan 12 lubang teman-teman ya. Sebenarnya ini cara cara saya sendiri teman-teman ya. Tetapi jika teman-teman nanti bermanfaat ya silahkan diikuti, dan teman-teman bisa menyimak dulu. Saya buatkan satu demi satu. Yang pertama kita siapkan TIP 42 ada 2, TIP 41 1 saja. Kemudian disiapkan transistor C1815 atau sejenisnya. Kemudian disiapkan resistor 2 watt 10 kilo, resistor 2 watt 4K7. Kemudian resistor 2 watt ini ada 2, 330 ohm 2 watt. Kemudian ada 2 lagi resistor setengah watt 33 kilo. Kemudian resistor setengah watt 330 ohm. Ada lagi resistor setengah watt 100 kilo. Ini memakai yang 5 warna teman-teman ya. Yang itu tadi 4 warna, yang ini yang 5 warna. Intinya sama ya, bebas dengan warna yang 4 atau warna yang 5. 1 biji kapasitor 104 ya teman-teman, atau 100 nano. Disiapkan pula elko 50 volt 47 dan dioda 1 ampere 3 biji.
Mari kita awali dengan membuat satu demi satu dari tindakan paling awal, teman-teman. Tindakan awal mengambil TIP 42. Kita tempatkan nomor 3 barisan dari depan ya. Ini saya buat lambat, kemudian langsung 41 di sebelah kirinya. Usahakan bodi ini tidak menempel ya teman-teman ya. Terus ada 42 lagi di belakang TIP 41 ini teman, pas di belakangnya. Ini pas di belakang, kita masukkan ke dalam, kemudian kita potong di bagian sini, kita potong bagian depan juga supaya tidak terlihat lebih panjang. Tindakan selanjutnya, kaki B dari TIP 42 ini kita tarik ke belakang, kemudian ada di sini kita arahkan mojok atau diagonal, arahkan mojok ini teman-teman. Jika ada sedikit kepanjangan kita potong, arahkan mojok. Terlihat seperti ini, kita susun supaya agak terlihat lebih rapi, dan kita solder. Soldernya belum begitu panas. Ini melipatnya belum terlalu melipat, dorong biar mepet, dan hasilnya seperti ini. Ini kurang berdiri tegak tadi, biar sedikit agak menjauh. Kita solder dulu bagian yang kanan dan yang kiri biar tidak bubar barisan. Sudah seperti ini, terlihat dari belakang seperti ini teman. Kita lanjut ke pemasangan selanjutnya. Aduh, soldernya terjatuh. Selanjutnya kita ambil dioda dengan posisi plus di sebelah sana ya, plus. Yang panjang ini saya pluskan, yang pendek saya buat yang min. Posisi di depan B dari TIP 42. Ini teman-teman, plus ke arah sana ya, plus ke arah sana. Kita lipat dan kita potong. Kita solder menuju kaki B TIP 42. Ini sudah jelas. Sisa dari dioda ini sama, plus arahnya sebelah sana. Saya lipat yang minnya, yang plus mengikuti arah dioda yang plus. Dari lubang ini, yang panjang ini yang plus teman-teman, yang panjang saya masukkan. Ini 3 dioda yang terpasang seri teman-teman. Sudah saya lipat. Ini kaki dioda bertemu dengan dioda di sini tadi. Ini ya, saya solder dulu. Biar kelihatan lebih rapi antara lubang titik. Ambil lagi dioda 1 ampere plus di bagian yang panjang biar enak menandai.
kemudian masuk dari sini, kita lihat dari bawah, kita tekuk dulu, sisa 2 kaki dioda kita lipat, potong biar tidak terlalu panjang, dan kita solder. Ini teman-teman, tersisa kaki dioda yang panjang kita potong. Langsung kita sambung ke arah kaki TIP 41 ini, basisnya ya teman-teman ya. Kita solder, sudah tersambung. Sudah cukup tersambung, hanya kelihatan kurang rapi saja. Sudah. Langkah selanjutnya, kita ambil transistor 330 ohm sambil melipat kaki biar kelihatan lebih rapi. Kita pasang pada bagian emitor kedua transistor ini, kedua kaki ini masuk ke depan kaki emitor antara dua transistor ini. Kemudian kita lihat apakah mau didalamkan lebih lanjut, apa cukup seperti ini. Ketika cukup, kita lipat, kita potong kaki yang berlebihan. Kita potong. Ini tidak berniat untuk memperpanjang waktu ya teman-teman ya. Ini berniat supaya lebih paham dengan tayangan lambat. Ini sudah cukup nempel. Kita potong yang satunya. Ini satunya potongannya. Ini ya. Kemudian ditemukan dengan kaki emitor. Ingat-ingat jangan sampai kaki ini lolos dari barisan, karena tidak boleh nempel ke yang bukan sejalur ya teman-teman ya. Saya solder dulu. Karena timah ini tidak akan mungkin pisah dari titik yang disediakan, kecuali jika motongnya kurang pendek, dia nabrak barisan yang lain. Setelah seperti ini, teman-teman mengambil 4K7 2 watt, kita lipat setengah badan atau setengah kaki dengan posisi di belakang TIP 41 seperti ini, belakang TIP 41 ya. Kita susun bagaimana bagusnya, kita berdirikan, sisa kaki ke arah diagonal kanan atas, kita potong biar tidak berlebihan. Sudah posisi seperti ini, kita solder titik yang dituju. Kita rapikan setiap kaki dari lubang. Kita tambah timah biar kelihatan lebih rapi, asalkan tidak menyolder nempel dengan bukan jalurnya ya teman-teman ya. Di sini tersisa kaki resistor ini langsung bertemu dengan kaki ini teman-teman, B. Saya fokuskan biar lebih fokus. Ini B. Ini teman-teman ya, sudah jelas ya. Saya solder dulu. Ini OCL agak unik teman-teman ya. Kalau kita pesan agak sulit, mungkin nggak ada kalau pesan khusus transistor negatif itu nggak ada. Kalau positif mungkin ada lah. Di bagian amplifier mobil itu semuanya transistor positif finalnya teman-teman ya. Setelah sudah jadi satu seperti ini, tindakan selanjutnya kita mengambil transistor teman-teman, yaitu
C945 atau 1815. Perlu diperhatikan, kita melihat barisan angka kelima dari sisa ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Dari lubang yang tersisa sini tadi ya, lubang tersisa dari pinggir. 1, 2, 3, 4, 5 barisan ini. Ini ke kiri, 1, 2, 3. Nah, terus kita pasang di paling kiri dulu. Ini permukaan sebelah sana ya, permukaan. Kalau lihat, kita balik, permukaan ada di sebelah sini. Kita dorong hingga mendasar biar tidak kelihatan ketinggian. Kita lipat aja kanan kiri biar tidak lepas. Kemudian kaki tengah dari transistor ini ke arah diagonal teman-teman. Sepanjang kakinya kita arahkan diagonal kaki tengah. Tindakan selanjutnya kita solder kaki tengah dulu. Kita solder kaki tengah dulu biar transistornya mapan ya teman-teman ya, arah diagonal. Dan kita biarkan dulu biar terkunci, tidak gerak-gerak. Selanjutnya kita ambil transistor C945 dengan arah permukaan menghadap ke sini. Sejalur barisannya teman-teman ya, lurus antara kanan dan kiri. Kita tekan hingga dasarnya sampai mana. Setelah itu kita lipat ke kiri biar terkunci. Kaki tengah dari transistor ini kita arahkan diagonal kiri. Diagonal kiri. Tersisa ini ada dua kaki ini yang saya pegang. Ini adalah pertemuan antara emitor yang kanan dan emitor yang kiri. Emitor bertemu ya teman-teman ya. Setelah bertemu kita lipat dulu biar terkunci. Kita lipat dulu, biarkan saja terlipat. Setelah itu teman-teman mengambil resistor 3K3 ya teman-teman ya. Resistor 3K3 dengan posisi, ingat-ingat ini sambil perhatikan benar-benar ya teman-teman ya. Posisi ambil seperti ini. Kita sisakan dua lubang di tengah ya. Sudah cukup jelas, ini masukkan ke dalam. Setelah dimasukkan ke dalam, kemudian ini kaki dari resistor tadi yang sebelah kiri ya, kita lipat ke arah emitor ini tadi yang sudah saya lipat ini ya. Kita lipat dan lebih kuatkan lagi menggunakan tang. Yang penting jangan terlalu kuat memutar, nanti patah kakinya. Sudah jadi satu dengan emitor yang bertemu emitor. Sekarang kita solder. Ini tadi emitor bertemu emitor, sama dengan ya tetap emitor. Kemudian tindakan selanjutnya kita mengambil resistor 10 kilo 10 kilo. Kita ambil resistor 10 kilo dengan kaki agak dipreskan saja ini ya, dipreskan seperti ini. Kemudian kita masukkan lurus sejalur dari kaki B TIP 42. Ini kan 42 ini dari sebelah sini. Kita ambil seperti ini teman-teman. Sisakan 3 atau 3 lubang ya teman-teman. Sisakan 3 lubang. Gini. 3 lubang ya. Sudah cukup jelas ya. Jelas. Saya dorong ke bawah untuk mencari kerapian. Ini 10 kilo. Kemudian tersisalah kaki 10 kilo ini tadi di sini bertemu dengan kaki 3K3 ini tadi. Ini 3K3. Kita arahkan dulu, dilipat, dibiarkan dulu biar tidak bubar barisan. Sudah bertemu. Kita lebih rapi, kita tarik ke bawah lagi. Kemudian sisa dari ini masuk ke atasnya teman-teman. Masuk ke atasnya. Langsung disolder ke menuju titik ini teman-teman, dari B TIP 42.
Kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang. Kita langsung nempel ke atasnya dan langsung kita solder. Sudah nempel dengan atasnya teman-teman, gini ya. Kemudian tindakan selanjutnya, mengambil resistor 330 dengan dibentuk seperti huruf L kanan kiri, kita lipat ke bawah. Kita langsung sejajar baris dengan resistor 10 kilo. Sini teman-teman, sini ya, sejajar. Nanti begitu masuk ke bawah dia kelihatan rapi karena berduaan. Kemudian langsung kita ini kaki dari resistor 330 kita ketemukan dengan dua resistor yang sudah kita samakan tadi teman-teman. Usahakan teman-teman ketika menyimak jangan menyekip, karena dengan menyekip teman-teman akan ketinggalan kepahaman sehingga teman-teman tidak paham. Karena saya buat seperti ini supaya teman-teman mengikuti satu demi satu dari komponen yang saya pasang. Jika teman-teman tertinggal 5 detik keterangan ini, teman-teman pasti tidak paham. Maka fokus dan teliti. Setelah ini teman-teman, ambil resistor 33 kilo. Kita bentuk susun seperti ini kakinya biar kelihatan lebih rapi. Kemudian teman-teman masukkan sejajar dari dua resistor ini biar kelihatan lebih rapi saja teman-teman ya. Kita masuk seperti ini. Sudah cukup jelas ya, sejajar ya. Tapi ini wattnya setengah. Setelah itu teman-teman ini langsung kita lipat ke sini. Lipat bertemu dengan ini teman-teman, transistor ini. Usahakan teman-teman teliti, fokus. Jika teman-teman melihat tayangan ini sambil bercanda dengan kawan di sampingnya, pasti nggak paham. Kita solder pertemuannya. Sudah saya temukan. Ini tadi resistor 33 kilo bertemu dengan basis dari C945. Tersisa di sini dari resistor 3 kilo langsung ke atasnya tepat dengan memotong kakinya supaya tidak terlalu panjang dan sudah berhadapan. Lalu kita solder ke atasnya. Sudah nempel dengan atasnya teman-teman ya, sudah nempel dengan atasnya. Kemudian ini tadi sisa kaki dari resistor 330 ini teman-teman ya, resistor 330 ini langsung ke atasnya juga teman-teman. Ini serba rapih teman-teman ya. Sekalipun dengan OCL dengan PCB termini ini sungguh sedikit kelihatan rapi dan tidak ada yang nyungsang teman-teman ya, tidak ada yang ganjil dan tidak perlu kabel sehelai pun. Tidak perlu kabel, tidak perlu perontok PCB, tidak perlu bor. Setelah ini teman-teman, yang perlu diperhatikan kembali ialah teman-teman mengambil 330 setengah watt resistor ya. Kita lipat setengah badan saja supaya tidak memenuhi tempat. Karena jika teman-teman tidak melipat maka sudah susunannya beda dengan saya. Apa yang saya bantu di video ini. Sudah seperti ini, resistor tidak punya min plusan. Kita pasang seperti ini supaya tidak memenuhi tempat. Sisa dari resistor kita potong sedikit supaya tidak terlalu panjang. Langsung ke atasnya teman-teman. Ini sungguh ide ide yang sedikit unik, nyeleneh, tetapi bermanfaat.
Ada juga yang mungkin tidak seide dengan saya, ya tidak apa-apa teman-teman ya. Setelah ini ambil elko-nya. Ingat-ingat teman-teman, bagian ujung resistor ini ditemukan dengan negatifnya teman-teman ya. Resistor ini diujungkan dengan negatif kaki elko, ini yang ada garis putih. Ketemukan dengan negatifnya nanti. Sudah masuk, seret. Langsung kita ambil kaki elko tadi. Ini bertemu dengan resistor. Resistornya ini teman-teman. Ini kaki resistor diketemukan dengan kaki elko. Kita lipat. Setelah lipat dan usahakan elko berdiri tegak biar kelihatan rapi. Kalau tidak rapi nanti dimarah sama yang senior. Karena seperti ini ada saja yang terbantu, ada saja yang mengolok-olok, dan saya terima kasih bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedikit meremehkan. Di sini tindakan lanjutnya kita ambil resistor teman-teman ya. Resistor ini tadi 100 kilo memakai yang 5 warna. Resistor kita arahkan pas di depan basis transistor. Sisai 2 lubang teman-teman, sisai 2 lubang. Ini ya, lubang kedua di tengahnya sisai, disisakan. Tarik ke bawah, dorong ke bawah hingga mepet ya. Kita mepet. Setelah dilihat dari belakang, tindakan pertama kita sambungkan dengan kaki elko positif tadi. Kita lipat. Kita lipat. Dan ini tidak akan saya potong sebagai tanda CT nantinya. Saya solder. Sudah kelihatan tersusun rapi ya. Dan teman-teman, tindakan selanjutnya mengambil barang terakhir. Kita tempatkan di sebelah elko, disisakan 1 lubang. Ini teman-teman ya, 104 bersebelahan dengan elko, hanya bersebelahan saja. Kemudian kaki kapasitor yang kiri kita lipat ke kiri, yang kanan dibiarkan dulu. Menyolder kaki yang kanan. Kaki yang kanan disolder dulu. Setelah disolder, serasa terlihat tegak. Nah, setelah tegak, kita potong sisa dari kaki yang panjang ini. Ini teman-teman ya, ini tidak terhubung nih. Kemudian kita lihat sebelah kiri teman-teman, ada 3 kaki. Ini kaki kapasitor, ini resistor tadi yang 100 kilo. Ditemukan dengan kaki basis basis dari transistor C945. 3 ini kita lipat jadi 1. Ini teman-teman ya. Saya lipat dulu. Setelah dirasa cukup melipat, kita solder 3 pertemuan kaki ini tadi. Kita solder setiap titik lubang, kita solder biar kelihatan lebih rapi. Kalau tidak rapi dimarah Bapak Kades. Tersisa 2 di sini teman-teman ya. Ada jalur di sini. Kita butuh tambahan sambungan teman-teman. Saya mengambil dari potongan yang tersisa. Ingat-ingat teman-teman ya. Kita solder menuju kaki ini teman-teman. Ini. Saya tetesi timah dulu. Kemudian saya solder menuju kaki ini. Ini sebagai sambungan. Mengingat jaraknya tadi ada yang panjang, jadi di sini ternyata kurang panjang kakinya. Kita ketemukan dan saya potong dulu teman-teman. Saya potong dulu biar tidak terlalu panjang. Ini potong, dan ini juga saya potong
biar tidak terlalu panjang. Setelah dirasa cukup seperti ini teman-teman, saya fokuskan ya. Ini sudah bertemu, ini kita di titik mana? Titik amannya di sini teman-teman. Sudah nempel, saya solder dulu. Sudah nempel, saya solder dulu. Dan ini juga disolder. Setiap kaki yang di bawahnya ada lubang dianjurkan untuk ditambah timah. Tujuannya supaya lebih kuat dan dilihat lebih rapih. Kalau tidak rapih dimarah sama Bu Kades. Ini sudah kelihatan lebih rapih ya teman-teman ya. Ini sudah kelihatan rapih ya teman-teman ya. Ini aslinya, ini tadi sambungan teman-teman. Kaki komponen yang dipotong dan tersisa. Selanjutnya kita mengambil kaki yang agak panjang, sisaan potongan. Butuh segini sudah cukup teman-teman. Jangan pakai kaki yang berkarat karena disolder sulit. Kita tambah timah dulu. Ini sebagai sambungan ya teman-teman ya. Kita tahan ke bawah biar nempel dengan titik lubang. Kita ini teman-teman, saya dekatkan biar teman-teman lebih jelas ya. Ini sambungan sini teman-teman. Kita arahkan ke sini, kita dorong ke lubang, kemudian ini bertemu dengan resistor. Ini teman-teman. Ini semula adalah kaki tengah dari transistor ini teman-teman. Ini ya, kaki tengah. Yang arah diagonal di sini tidak bertemu apa-apa. Sekarang tinggal mempertemukan ini ke arah sini teman-teman. Ya, bebas caranya biar kelihatan rapi. Ya kalau nggak diagonal ya vertikal. Saya solder titiknya. Saya solder dulu. Ditambah timah biar nanti lebih mudah dipahami ya teman-teman ya. Ya tambah timah biar nanti cara memahami mudah. Sudah dirasa cukup jelas ya teman-teman ya. Teman-teman yang melihat tidak dari awal sudah pasti ada ketinggalan keterangan teman-teman. Sudah jadi dan ini sudah finish teman-teman ya. Sudah finish. Butuh resistor 8, kapasitor 1 elko, 2 resistor kecil, 3 resistor besar, 3 dioda. Sudah finish dan teman-teman mengingat ini durasi yang sudah cukup lama sekali. Ini akan saya tes di video mendatang teman-teman ya. Ini hanya cara membuat dulu teman-teman ya. Baik teman-teman, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.